Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sofyohani pada Bincang Syariah. Video kali ini akan membahas tentang tema yang sama dengan bedah rumusan, dengan mempersingkat durasi. Insya Allah tidak akan terlalu berumit-umit. Langsung saja kita masuk ke Bincang Syariah, makmum masbuk dan 4 rakaat sholat maghrib. Jadi kasus kemarin kan sudah dijelaskan secara detail di bedah rumusan, yaitu si Udin makmum masbuk ya, Udin ini makmum masbuk, dia mendapati imamnya ke rakaat kedua sholat maghrib ini ya. Maghrib 2 rakaat selesai, imam pas rakaat terakhir imamnya lupa nambah 1 rakaat lagi. Nah ini kalau Udin ikut ini bagaimana, kalau tidak ikut bagaimana, dan sebenarnya itu apa yang harus dilakukan bagi makmum dan mencakup ke makmum juga. Jadi ringkasan jawaban dari kemarin, rumusan kemarin ya, yaitu bila makmum mendapati imam berdiri melakukan rakaat tambahan. Nah, kalau ini maghrib kan berarti rakaat keempat. Melakukan rakaat tambahan, maka makmum sama sekali tidak diperbolehkan mengikuti imam. Tidak diperbolehkan mengikuti imam sama sekali. Bila mengikuti maka batal. Ya. Bila tahu itu rakaat tambahan, bila tahu itu rakaat tambahan lalu makmum mengikuti, maka batal sholatnya dan harus mengulangi dari awal. Bila tidak tahu, maka tidak batal sholatnya, melainkan 1 rakaat tersebut terhitung untuk makmum masbuk. Ya, melainkan 1 rakaat tersebut terhitung untuk makmum masbuk. Jadi enak ini untuk makmum masbuk yang dia tidak tahu itu rakaat tambahan, imamnya lupa, dia tidak tahu, juga mengikuti sampai selesai gerakan imam, maka tidak perlu menambah 1 rakaat lagi. Ini kan Udin sudah 2 rakaat bersama imam, lalu dia ikut lagi, misal ini Udin ikut lagi ke rakaat tambahan bersama imamnya, ini imamnya lupa, maka bila Udin tidak tahu ini ada rakaat tambahan dan dia mengikuti imam, sholatnya sah dan sempurna, tidak perlu menambah 1 rakaat lagi. Enak ya kalau tidak tahu. Namun bagaimana sikap makmum yang mendapati imam ya? Sikap makmum yang mendapati imam lupa rakaat, lupa hitungan rakaat, lalu menambah 1 rakaat tambahan, bagaimana? Maka bagi makmum yang tahu, nah kan kalau ikut kan batal, lalu bagaimana tindakannya? Maka boleh memilih antara 2 hal. 1, dia niat mufaraqah lalu salam. Niat mufaraqah lalu salam, ini bagi makmum muafiq. Atau niat mufaraqah lalu menambah rakaat yang kurang bagi makmum masbuk atau orang yang makmum yang ragu-ragu dalam rakaatnya. Jadi untuk makmum masbuk kan mestinya dia kurang rakaat kan, beberapa rakaat ya. Jadi ketika mendapat imam dan dia tahu imamnya lupa, maka tidak boleh mengikuti dan dia boleh memilih untuk niat mufaraqah. Niat mufaraqah itu apa? Niat memisahkan diri dari gerakan imam, dari jamaah mengikuti imam. Lalu dia melanjutkan sholatnya sendiri. Jadi misal kok 2 berarti kurang 1 kan, tambah 1 rakaat. Atau boleh menunggu ya, atau boleh menunggu imam dalam keadaan tasyahud. Jadi imamnya berdiri, lalu makmumnya tasyahud sendiri. Lalu makmumnya tasyahud, menunggu imam mencapai tasyahud yang sama seperti yang dia lakukan sekarang. Dan ini boleh 2 ya,
niat mufaroqah melanjutkan sholat. Bagi makmum muwafiq berarti langsung salam, tasyahud salam. Bagi selain makmum muwafiq yaitu makmum masbuk dan makmum yang ragu-ragu dalam rakaatnya, dia melanjutkan niat mufaroqah lalu melanjutkan sholatnya, jadi tambah 1 rakaat atau berapa rakaat yang kurang gitu ya, atau menunggu dalam keadaan tasyahud. Jadi begitu ya. Nah, untuk qaul mu'tamad ini untuk qaul mu'tamad. Bila kita mengikuti qaul muqabil mu'tamad, semestinya tidak boleh menunggu, harus niat mufaroqah, harus memisah diri dari imam. Penjelasannya sudah saya jelaskan di bedah rumusan. Anda bisa tonton lagi di bedah rumusan. Dan ini opsi 2 ini, menunggu dan niat mufaroqah ini hanya untuk ketika kasus seperti ini, di kasus ketika imam lupa hitungan rakaatnya lalu menambah rakaat lagi. Kalau untuk selain itu, untuk selain itu bila imam meninggalkan kefarduan sholat, misal rukun, dia lupa tidak ruku atau apa ya, tidak lupa sujud atau apa yang rukun sholat, maka tidak ada pilihan menunggu dan harus makmum niat mufaroqah setelah mengingatkan imam. Berarti harus diingat tuh orang gelem mendengarkan imam, maka harus niat mufaroqah. Ini sikapnya makmum ya, ini sikapnya makmum tadi sudah dijelaskan secara rinci. Jadi bila mengikuti imam bagaimana, tahu maka batal, bila tidak tahu maka nambah 1 rakaat. Dan bagi makmum yang tahu maka tidak boleh mengikuti dan harus memilih antara dua niat mufaroqah atau menunggu. Dan untuk selain ini, yaitu apabila imam meninggalkan kewajiban atau rukun-rukun sholat, maka si makmum harus mufaroqah, tidak ada opsi atau pilihan menunggu. Ini semuanya adalah sikap makmum. Lalu bagaimana sikapnya imam? Maka bagi imam wa'alal imami ayya'mala biyaqini nafsi. Jadi imam harus melakukan sesuai dengan keyakinan dirinya. Jadi misal diingatkan oleh makmum, subhanallah, subhanallah atau apa gitu, imam nggak ingat, nggak yakin, ya wes sesuai aja jadi lanjutkan saja sesuai keyakinan. Kalau ingat, ya kembali ke urutan yang benar. Jadi ini ringkasannya Bincang Syariat. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke media sosial kalian. Jadi channel ini sangat bermanfaat sekali, yang pastinya akan membahas problematika masyarakat. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.